Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Penasaran dengan jalan ceritanya? Tanpa lama-lama langsung saja kita mulai ceritanya. Sebuah kisah yang berjudul Teror, karya Dani Dwi P. Suara serangga kembali muncul menyamarkan keheningan malam. Keberanian tersendiri bagi seorang perempuan yang kini duduk di bangku kelas 3 SMA yang tinggal sendiri di rumah yang terkenal keangkerannya. Diva namanya, seorang perempuan yang pintar akan matematika. Dan pada malam hari ini Diva tengah mengerjakan tugas matematika yang sangat banyak yang harus diselesaikan pada malam itu juga. Tapi dengan diiringi musik, Diva menjadi lebih semangat. Tapi tiba-tiba ketika Diva sedang mengerjakan tugasnya, tiba-tiba lagu yang harusnya masih berputar, tiba-tiba mati. Gak ada sesuatu kok bisa mati ya? Batin Diva sejenak dan menyalakan musiknya, tapi lalu melanjutkan mengerjakan tugasnya lagi. Tapi ketika sudah selesai, pada saat Diva meregangkan tubuhnya, musiknya tiba-tiba mati lagi. Tapi kali ini Diva tak menghiraukannya dan berjalan menuju kamar dengan HP di genggamannya. Lalu kejanggalan mulai menjadi-jadi. Tiba-tiba semua lampu bergerak-gerak dan mati menyala sendiri seakan ada yang memainkannya. Lalu dari HP Diva muncul tawa seorang perempuan. Diva sontak terkaget dan membanting HP-nya lalu berlari ke kamar dan menutup dirinya dengan selimut. Diva memaksa memejamkan matanya dan berpikir positif. Mengingat tubuhnya basah akan keringat, hingga waktu berlalu, Diva akhirnya tertidur. Tring! Alarm Diva berbunyi dengan keras yang membangunkan Diva dari tidurnya yang tidak nyenyak. Begitu kagetnya Diva ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Gerbang sekolah akan segera ditutup dan dengan cekatan Diva memakai seragamnya dan berangkat ke sekolah tanpa mandi. Begitu sampai di sekolah, masih ada beberapa waktu tersisa, Diva bergegas menuju kantin untuk membeli sepiring pecel. "Kenapa matamu hitam kayak gitu, Fa?" tanya Mbak Sri, pelayan kantin. "Enggak, Mbak, cuman mengira gara-gara kemarin aku begadang karena banyak tugas," jawab Diva. "Jangan begadang lagi lain kali." Diva mengangguk dan bergegas menuju ke meja teman-temannya dengan sepiring nasi pecel. Diva menarik satu kursi dan menaruh nasi pecelnya. "Eva, kenapa matamu kok hitam gitu?" tanya Lia, teman Diva. "Iya, Va," tambah Ayu. "Enggak, cuman kurang tidur," jawab Diva pendek. Diva mulai melahap nasi pecelnya dan tak terasa bel masuk kelas berbunyi. Jam pelajaran Diva lewati dengan mudah dan tanpa hambatan hingga bel istirahat berbunyi. Setelah guru pergi, Lia dengan wajah sinisnya bersama Ayu menghampiri Diva. "Eva, kenapa sih lo kok nggak setiap datang ke sekolah pasti dengan mata panda? Emangnya setiap malam kamu ngapain sih?" tanya Lia. "Jadi selama ini selalu ada sesuatu yang mengganggu setiap malamku, Cah. Gak pernah aja sekali sejak pindah aku merasa tenang di rumah. Seakan ada hantu yang sangat suka menerorku," jawab Diva panjang lebar. "Kasian ya Lova," kata Ayu prihatin. Ya, mungkin kita harus menginap di rumah Diva malam ini, Ayu, biar Diva bisa tenang. Berhubung malam ini malam minggu kan," kata Lia. "Ya, aku setuju, Lia," sahut Ayu. Tak terasa bel pulang berbunyi. "Yuk gas, Lia," ajak Ayu. "Kalian bener mau nginep?" "Ya iyalah, Fa," kata Lia. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan sambil memandang matahari yang sebentar lagi akan tenggelam. Dan malam akan segera tiba. Kini mereka berdiri memandang rumah Diva yang gelap dan berjalan pelan menuju pintu dengan penerangan senter karena seluruh lampu belum dinyalakan. Diva membuka pintu rumah dan menyalakan seluruh lampu
hingga seluruh ruangan terang. Mereka mulai menyalakan TV dan menonton drakor hingga larut malam. Jam menunjukkan pukul 12 malam, mereka mematikan TV-nya dan bergegas tidur. Tapi sebelum itu, Diva dan Lia menuju kamar mandi dahulu. Sedangkan Ayu di ruang makeup Diva sambil memandangi dirinya di cermin. Tapi ketika Ayu sedang iseng menggunakan makeup Diva, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang tampak menyeramkan di belakang Ayu. Ayu mulai melirik ke belakang dengan pelan-pelan dan ternyata tak ada apa-apa. Dan Ayu membalikkan wajahnya kembali ke cermin. Sontak Ayu terkaget, ternyata anak kecil itu di hadapannya tepat dengan kengerian. Ayu berteriak dan berlari ke kamar mandi, menghampiri Diva dan Lia yang berada di kamar mandi. "Fa, ada hantu, Fa. Aku takut, Fa," rengek Ayu. "Di mana?" tanya Diva panik. Seketika lampu bergoyang-goyang mati, menyala. Mereka mulai panik dan lalu tiba terdengar suara perempuan menjerit dan tertawa. Mereka ketakutan dan akhirnya tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Lia dan Ayu pulang dan mengajak Diva pergi dari rumah angker itu dan teror selama ini yang dirasakan oleh Diva bisa selesai.